Engkau dipanggil untuk berhenti mengecilkan apa yang Tuhan sedang nyalakan di dalam dirimu. Ada hari-hari ketika api itu tidak datang sebagai ledakan, melainkan sebagai cahaya yang tenang di dada, seperti lilin kecil yang tetap menyala meski angin di luar masih berisik. Dan justru karena terlalu tenang, cahaya itu sering disalahpahami, seolah tidak penting, seolah harus disembunyikan agar tidak menarik perhatian. Tetapi hari ini ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih dalam daripada rasa biasa, dan engkau sedang berdiri di ambang pengenalan itu. Mungkin engkau belum bisa menjelaskannya dengan kata-kata, namun tubuhmu sudah merasakannya saat bahumu mulai turun dan napasmu menjadi lebih jernih. Seperti seseorang yang masuk ke ruang gelap lalu mendapati satu jendela terbuka, engkau sedang melihat bahwa terang tidak selalu datang dengan suara keras. Ada terang yang datang seperti keyakinan yang lama tertunda, seperti damai yang tidak meminta izin, seperti jawaban yang perlahan menata ulang isi hatimu. Dan ketika terang itu tiba, ia tidak meminta engkau menjadi orang lain. Ia hanya meminta engkau tidak mematikan apa yang sedang dinyalakan. Karena ada rahmat yang tidak datang untuk ditonton, melainkan untuk dijalani. Ada panggilan yang tidak sedang mencari sorak, melainkan kesetiaan. Dan ada momen ketika jiwa tahu, bahkan sebelum pikiran memahami, bahwa sesuatu yang kudus sedang diletakkan di tanganmu. Engkau tidak sedang dipuji oleh kebetulan. Engkau sedang disentuh oleh maksud. Jangan tergesa menyimpulkannya, karena benih selalu mulai lebih kecil daripada pohonnya. Namun benih itu nyata, dan hari ini engkau dipanggil untuk tinggal bersamanya. Ada alasan mengapa hatimu terasa lebih peka daripada biasanya. Saat engkau bangun, mungkin rumah masih sunyi, piring masih menunggu di wastafel, dan cahaya pagi jatuh di lantai seperti garis lembut yang tidak bisa diabaikan. Dalam kesunyian seperti itu, yang kecil menjadi terdengar, suara langkahmu sendiri, denting gelas, Perhatian, kamu harus bersiap sekarang. Saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar. Tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini, hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar. pesan yang belum dibalas, dan pertanyaan yang selama ini engkau simpan rapat. Engkau tidak sedang kehilangan arah, engkau sedang dipindahkan dari kebisingan menuju kejelasan. Itulah sebabnya hal-hal tertentu mulai tidak cocok lagi, seperti pakaian lama yang dulu pas, tetapi kini terasa sempit di bahu. Bahkan dalam tubuh ada tanda-tanda yang halus, dada yang dulu berat, kini mulai lebih lapang, mata yang biasanya cepat lelah mulai menatap lebih lama, dan batin yang sering tergesa kini belajar diam. Ketika Tuhan menyalakan sesuatu, ia sering memulai dari kesadaran, lalu bergerak ke keberanian. Ia tidak selalu menyingkirkan malam sekaligus. Kadang ia hanya membuat satu sudut ruangan menjadi cukup terang agar engkau tahu di mana harus melangkah. Dan di sudut terang itu engkau melihat ulang luka, harapan, dan doa-doa yang dulu terasa sia-sia. Namun, tidak ada doa yang sia-sia ketika ia datang dari tempat yang jujur.
Engkau mungkin merasa lambat, tetapi langit tidak pernah terlambat membaca kerinduan yang tulus. Karena itu, jangan anggap lembutnya cahaya ini sebagai kelemahan. Lembut bukan berarti kecil. Lembut bisa berarti dekat, dan yang dekat seringkali justru paling mengubah. Cahaya yang sedang bangkit di dalam dirimu tidak lahir dari tekanan untuk terlihat, tetapi dari panggilan untuk tetap benar. Di luar sana banyak orang belajar memakai topeng agar diterima, tetapi engkau sedang diajar untuk menjadi utuh agar dapat bertahan. Ada perbedaan besar antara terlihat kuat dan benar-benar diteguhkan. Yang satu bertumpu pada tatapan orang, yang lain bertumpu pada tangan Tuhan yang tidak goyah. Saat engkau mulai sadar akan perbedaan itu, ada ketenangan baru yang muncul, seperti air yang diam setelah angin berhenti di atas permukaan danau. Engkau mulai mengerti bahwa tidak semua pintu tertutup adalah penolakan. Beberapa justru perlindungan. Tidak semua penundaan adalah kekalahan. Beberapa adalah ruang bagi akar untuk masuk lebih dalam. Dan tidak semua diam adalah kekosongan. Ada diam yang sedang menyiapkan kalimat yang lebih bersih daripada kegaduhan. Pada titik ini, engkau tidak perlu menjelaskan dirimu kepada semua orang. Ada musim ketika penjelasan hanya menghabiskan kekuatan yang harusnya dipakai untuk bertumbuh. Engkau sedang disusun ulang, dan penyusunan ulang sering terasa seperti kehilangan sebelum terasa sebagai anugerah. Tetapi ketika anugerah itu mulai terlihat, engkau akan mengerti mengapa beberapa hal harus dilepaskan lebih dulu. Seorang penanam tidak menangisi tanah yang dibalik, sebab ia tahu tanah yang dibalik adalah tanah yang siap menerima kehidupan baru. Demikian juga engkau. Yang sedang terjadi di batinmu bukan kekacauan, itu adalah persiapan. Dengarlah baik-baik, karena ini bukan perkara kecil. Ketika terang itu mulai hidup, ia juga menguji keberanianmu untuk tidak menutupinya dengan keraguan. Engkau mungkin terbiasa mengecilkan tanda-tanda baik, membungkusnya dengan kalimat aman, atau menundanya sampai terasa lebih pasti, padahal seringkali kepastian datang sesudah ketaatan, bukan sebelum. Ada perbedaan antara hati-hati dan takut, dan engkau sedang belajar membedakannya. Hati-hati melindungi anugerah, takut menguburnya. Hati-hati membuka ruang bagi hikmat, takut menutup semua jendela. Maka saat engkau merasa terdorong untuk berdoa lebih jujur, memaafkan lebih dalam, atau berkata ya pada sesuatu yang selama ini engkau tunda, itu bisa menjadi bagian dari nyala yang sedang muncul. Seperti ember kecil yang mulai dibawa ke sumur setiap pagi, ketaatan yang sederhana seringkali menjadi jalan bagi air yang besar. Engkau tidak selalu perlu gerakan dramatis. Kadang yang diperlukan hanyalah keputusan yang senyap, namun utuh. Dan di dalam keputusan yang senyap itu, ada daya yang tidak bisa ditiru oleh sorak-sorai. Ada nyala yang tidak tumbuh dari emosi sesaat, melainkan dari kesetiaan yang dibentuk dalam ruang-ruang biasa. Saat engkau memasak, berjalan, menunggu, atau menahan air mata sendirian, terang itu sedang belajar berbicara dalam bahasa hidupmu. Tidak semua orang akan mengerti prosesnya, dan itu tidak apa-apa. Yang penting engkau tidak memadamkan apa yang sedang ditaruh di sana. Sebab jika engkau menjaga nyala kecil itu, suatu hari ia akan menjadi terang yang menuntun bukan hanya dirimu, tetapi juga orang lain yang tersesat dalam gelap. Ada bagian dari dirimu yang sudah terlalu lama hidup dengan cara menyusut agar tidak mengganggu. Engkau belajar bicara pelan, meminta sedikit, berharap diam-diam, dan menaruh mimpi di pojok hati, supaya tidak terlalu sakit jika tidak terpenuhi. Tetapi hari ini, sesuatu di dalammu mulai menolak kebiasaan itu. Bukan dengan kesombongan, melainkan dengan kesadaran bahwa yang dari Tuhan tidak perlu disamarkan. Di dapur yang sederhana, di kursi mobil yang diam di lampu merah, atau di kamar yang hanya diterangi satu lampu kecil, engkau bisa merasakan ketegangan itu.
antara kebiasaan lama untuk sembunyi dan panggilan baru untuk muncul dengan tenang. Ketika api rohani mulai hidup, ia memaksa kita jujur tentang apa yang selama ini kita sembunyikan bahkan dari diri sendiri. Ketakutan akan penolakan, rasa tidak layak, dan kelelahan karena terlalu lama menahan semuanya mulai terangkat seperti debu yang terkena cahaya pagi. Dan justru saat debu itu terlihat, pembersihan mulai dimungkinkan. Tuhan tidak menyalakan sesuatu untuk kemudian mempermalukannya. Ia menyalakan untuk menuntun, menghangatkan, dan meneguhkan. Maka jangan menyebut kecil apa yang sedang ia mulai besar-besarkan. Jangan menganggap remeh getaran halus di hati yang membuatmu berhenti sejenak di tengah rutinitas. Itu bisa jadi tanda bahwa engkau sedang dipanggil masuk lebih dalam. Dan masuk lebih dalam tidak selalu nyaman, tetapi selalu memulihkan. Ada kasih yang tidak mengebiri identitasmu, melainkan membangunkannya. Ada terang yang tidak menyilaukan, melainkan mengajarkan mata untuk melihat lagi. Engkau sedang berada di sana sekarang, di antara kebiasaan lama dan kehidupan yang lebih jujur. Ada kalanya seseorang menunggu keajaiban dengan cara yang terlalu berisik, padahal keajaiban sedang bekerja dalam tenang. Engkau mungkin sedang menatap hari-harimu dan berpikir tidak banyak yang berubah, tetapi perubahan terbesar sering bergerak di bawah permukaan. Akar tumbuh dalam gelap dan tidak meminta tepuk tangan. Begitu juga kesabaranmu, doamu, dan air mata yang tidak diumumkan kepada siapapun. Semua itu sedang membangun kapasitas bagi terang yang akan datang. Saat engkau memilih untuk tetap setia di tempat yang kecil, ada sesuatu yang tidak terlihat sedang diperluas di dalam dirimu. Ruang untuk percaya diperbesar. Ruang untuk menerima diperluas. Ruang untuk bertahan tanpa mengeraskan hati diperteguh. Engkau tidak dilupakan, bahkan ketika segalanya terasa diam. Dalam diam itulah Tuhan sering bekerja dengan paling teliti. Ia menata ulang alasanmu, membersihkan niatmu, dan melembutkan tempat-tempat yang sudah lama mengeras karena terlalu sering kecewa. Maka ketika nyala itu muncul, jangan buru-buru meragukannya hanya karena ia datang tanpa gemuruh. Kadang yang paling suci hadir dengan cara yang paling sederhana. Seperti pintu yang terbuka tanpa suara, seperti jendela yang tak pernah kau sadari terbuka di ujung lorong. Terang itu menunjukkan bahwa jalan masih ada. Engkau hanya perlu berani melihat, dan melihat dengan jujur adalah langkah pertama dari keberanian yang baru. Terkadang yang paling sulit bukan menerima terang, tetapi percaya bahwa engkau pantas membawanya. Ada luka lama yang mengajarkan bahwa sesuatu yang baik pasti akan diambil lagi, sehingga hati belajar menjaga jarak dari harapan. Namun hari ini engkau sedang diajak keluar dari pola itu. Cahaya yang Tuhan nyalakan di dalam dirimu bukan untuk dipinjam sebentar lalu hilang, tetapi untuk membentuk cara pandang baru tentang siapa engkau. Ketika engkau mulai melihat dirimu melalui kebaikannya, bukan melalui kegagalanmu, seluruh batinmu mulai bernapas lebih lega. Engkau berhenti memaksa diri menjadi versi yang selalu siap dipuji, dan mulai menjadi pribadi yang siap benar-benar hidup. Itu tidak selalu terasa mulus. Kadang tubuh masih membawa ketegangan lama, tengkuk masih kaku, dan pikiran masih menanyakan apakah semua ini sungguh untukmu. Tetapi bahkan pertanyaan itu bisa menjadi pintu jika engkau tidak menutupnya terlalu cepat. Sebab Tuhan tidak takut pada pertanyaan yang jujur. Ia justru sering memulai dari sana, lalu menjawabnya dengan damai yang tidak bisa dibuat-buat. Engkau boleh datang dengan gemetar. Engkau boleh datang dengan rasa belum cukup. Yang tidak boleh hanyalah menutup diri dari apa yang sedang dibukakan. Karena cahaya yang sedang naik ini bukan untuk disembunyikan di bawah bejana. Ia sedang dimaksudkan untuk dilihat, dijaga, dan dipakai dengan rendah hati.
Ada seseorang yang akan mengenali dirimu bukan dari suara paling kerasmu, melainkan dari nyala yang tetap kau jaga saat tidak ada yang melihat. Orang itu mungkin belum datang, atau mungkin sudah berada di sekelilingmu tanpa kau sadari. Namun yang penting sekarang adalah ini. Terang yang tumbuh di dalammu sedang mempersiapkan sebuah pertemuan, sebuah jawaban, sebuah cara hidup yang tidak lagi ditentukan oleh ketakutan. Di ruang kerja yang penuh tumpukan, di halte yang panas, di kamar mandi yang penuh uap, atau di jalan pulang yang panjang, engkau bisa merasakan bahwa sesuatu sedang disusun. Ada momentum yang tidak bisa dipaksakan, hanya bisa disambut. Dan penyambutan itu dimulai saat engkau berhenti berkata bahwa hidupmu terlalu biasa untuk dipakai. Tidak ada yang terlalu biasa bagi tangan yang menciptakan langit dan bumi. Yang biasa hanya menjadi tempat bagi yang mulia untuk berdiam tanpa perlu pamer. Maka jangan remehkan langkah kecilmu hari ini. Jangan remehkan keputusan untuk tetap baik ketika lelah, tetap jujur ketika ada dorongan untuk berpura-pura, tetap berdoa ketika tidak ada jawaban langsung. Semua itu adalah cara nyala itu dipelihara. Dan nyala yang dipelihara dengan setia akan menjadi terang yang dapat dipercaya. Engkau sedang dipersiapkan bukan untuk tampil, melainkan untuk berdiri. Dan berdiri di dalam terang jauh lebih dalam daripada sekadar terlihat oleh mata manusia. Jika beberapa tanda ini mulai terasa di dalam dirimu, tulislah 888 di kolom komentar. Itu bukan angka kosong. Itu adalah cara sederhana untuk mengakui bahwa sesuatu sedang menggenap di tempat yang tidak bisa dijelaskan dengan cepat. Seperti pintu kecil yang terbuka perlahan, angka itu menjadi tanda bahwa hatimu mengenali apa yang sedang dinyalakan. Menuliskannya adalah cara untuk mengatakan bahwa engkau tidak ingin menutup kembali apa yang telah disentuh. Lalu kembalilah kepadaku. Jangan berlari dari momen ini. Tetaplah beberapa saat lebih lama bersama terang yang sedang tumbuh itu, karena seringkali justru di sana kesadaran menjadi lebih jernih. Engkau tidak sedang diajak untuk menilai dirimu dari satu perasaan saja, melainkan untuk memperhatikan arah yang sedang dibentuk. Arah itu mungkin halus, tetapi ia nyata, dan sesuatu yang nyata layak dijaga. Maka biarkan tanganmu menulis sebagai tanda persetujuan batin. Lalu diamlah sejenak dan rasakan bahwa engkau tidak sedang sendirian di tengah proses ini. Ada tangan yang sedang bekerja lebih lembut daripada yang bisa kau lihat dan lebih dalam daripada yang bisa kau ukur. Cahaya itu tidak berisik, tetapi ia datang untuk tinggal. Dan ketika ia tinggal, ia mulai mengubah cara engkau melihat jalan di depan. Engkau mungkin bertanya-tanya mengapa beberapa hari terasa begitu biasa, lalu tiba-tiba satu momen kecil membuat semuanya berbeda. Itulah cara terang sering bekerja. Ia menunggu saat yang sederhana untuk membuka pemahaman yang besar. Di ruang yang sama, pada jam yang sama, dengan rutinitas yang sama, sesuatu yang tak terlihat bisa bergerak sangat jauh di dalam batin. Saat engkau menyadarinya, engkau mulai melihat bahwa hidup rohani bukan hanya tentang puncak-puncak emosional, tetapi tentang kesetiaan yang diam-diam menyiapkan puncak itu. Seperti roti yang mengembang perlahan, seperti biji yang membelah tanah tanpa suara, atau seperti matahari yang naik tanpa minta izin, pekerjaan Tuhan di dalam dirimu sering lebih pasti daripada yang tampak. Karena itu, jangan terlalu cepat menilai hari ini dari penampilan luarnya. Mungkin yang tampak biasa justru sedang dipenuhi makna. Mungkin yang tampak lambat justru sedang matang. Mungkin yang tampak kecil justru sedang mengandung sesuatu yang akan mempengaruhi banyak hal. Dan di antara semua kemungkinan itu, engkau dipanggil untuk tetap setia. Setia dalam doa yang sederhana.
setia dalam keputusan yang jernih, setia dalam sikap yang tidak ingin mengambil jalan pintas, setia dalam tubuh yang letih namun masih mau melangkah, setia dalam hati yang sedang belajar bahwa kebaikan tidak selalu datang dengan kecepatan, tetapi selalu datang dengan tujuan. Itulah sebabnya nyala yang ada di dalammu tidak boleh dipandang rendah. Ia bukan hiasan, ia adalah tanda. Kadang orang mengira tanda dari Tuhan selalu datang dengan cara yang spektakuler, padahal seringkali ia berbicara melalui kedamaian yang membuatmu berhenti gelisah. Saat engkau tidak lagi dipenuhi dorongan untuk membuktikan diri, ada ruang baru yang terbuka. Ruang itu mungkin awalnya terasa asing, bahkan sedikit menakutkan, karena engkau belum terbiasa hidup tanpa tekanan yang selama ini menjadi bahan bakar. Tetapi justru di ruang seperti itulah suara yang lebih murni mulai terdengar. Engkau mulai membedakan antara suara ketakutan dan suara pengharapan. Engkau mulai merasakan bahwa tidak semua yang mendesak itu benar dan tidak semua yang tenang itu lemah. Ada ketegasan di dalam kelembutan yang sedang tumbuh di hatimu. Ada keberanian di dalam diam yang tidak perlu membela dirinya, dan ada kasih yang membebaskanmu dari kebiasaan menghukum diri sendiri setiap kali engkau gagal. Itu semua adalah bagian dari nyala yang sedang dibangunkan. Maka tetaplah dekat dengan apa yang membuatmu menjadi lebih jujur, bukan lebih keras. Tetaplah dekat dengan doa yang membuatmu lembut, bukan defensif. Tetaplah dekat dengan kebenaran yang menenangkan tubuhmu, bukan yang hanya mengusik pikiranmu. Di situ engkau akan mengerti bahwa terang yang sejati tidak memaksa, tetapi memanggil. Ia memanggilmu pulang ke pusat dirimu yang paling aman. Kamu sedang belajar membaca hidup dengan cara yang baru. Dulu mungkin engkau mengukur semuanya dari hasil cepat, dari pengakuan orang, dari apakah pintu langsung terbuka atau tidak. Sekarang engkau mulai melihat bahwa ada nilai dalam proses yang tidak terlihat. Ada nilai dalam menunggu tanpa kehilangan harapan. Ada nilai dalam mempercayai bahwa yang belum tampak tetap bisa bertumbuh. Ini bukan penyangkalan terhadap realitas. Ini justru cara untuk melihat realitas lebih dalam. Di balik layar yang sunyi, di balik pesan yang belum dibalas, di balik pintu yang belum bergerak, ada pekerjaan yang tidak berhenti. Dan pekerjaan itu sering berlangsung tepat ketika engkau memilih untuk tidak panik. Nafasmu yang lebih panjang hari ini, kesabaranmu yang sedikit lebih luas, dan ketenanganmu yang lebih jernih bisa menjadi tanda bahwa nyala itu memang sedang hidup. Jangan buru-buru memadamkannya dengan penjelasan yang terlalu cepat. Biarkan ia mengajarimu. Biarkan ia mengajakmu melihat bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh kecepatan dunia. Ada ritme yang lebih kudus, dan ritme itu sedang membawa engkau masuk ke tempat yang lebih tenang. Di tempat itu, engkau tidak perlu berteriak untuk didengar. Engkau cukup hadir, cukup jujur, cukup setia, dan kehadiran yang setia selalu lebih kuat daripada kegaduhan yang sementara. Ada musim di mana Tuhan tidak langsung mengubah keadaan luar, tetapi Ia mengubah cara engkau berdiri di dalam keadaan itu. Itu sebabnya engkau bisa berada di tempat yang sama, namun tidak lagi menjadi orang yang sama. Hal ini sering terjadi secara perlahan, seperti cahaya pagi yang tidak terlihat dalam 1 detik, tetapi tiba-tiba seluruh ruangan telah terang. Dalam perubahan seperti itu, engkau mulai menyadari bahwa kekuatan bukanlah tidak pernah goyah, melainkan tidak menyerah pada kegoyahan. Engkau masih dapat lelah, tetapi lelahmu tidak lagi menentukan identitasmu. Engkau masih dapat menangis, tetapi air matamu tidak lagi menjadi akhir cerita. Engkau masih dapat menunggu, tetapi penantianmu tidak lagi kosong.
Semua ini adalah tanda bahwa sesuatu yang kudus sedang bekerja dalam struktur batinmu. Dan karena itu, jangan kembali ke pola lama yang memaksa hidupmu tampil besar, padahal hatimu sedang belajar bertumbuh. Hormati proses kecil itu, hormati kesetiaan yang sederhana, hormati keputusan untuk tetap membuka diri pada terang, walau belum semua pertanyaan terjawab. Pada saat yang tepat, engkau akan melihat bahwa yang sedang dibangun bukan sekadar suasana hati, melainkan fondasi. Fondasi itulah yang akan menahanmu ketika angin berubah. Fondasi itulah yang akan membuatmu tetap berdiri ketika sorak-sorai tidak lagi tersedia. Fondasi itulah yang lahir dari cahaya yang tidak ingin disembunyikan. Maka dengarkan tubuhmu juga, karena tubuh sering lebih jujur daripada kata-kata. Saat engkau merasa dada lebih lapang, rahang lebih rileks, atau pundak yang semula berat mulai turun, itu bisa menjadi bahasa dari damai yang sedang datang. Ketenangan rohani sering memiliki jejak jasmani. Ia bukan ilusi, melainkan penataan ulang. Engkau mungkin tidak langsung tahu apa yang berubah, tetapi engkau tahu bagaimana rasanya ketika sesuatu yang berat mulai melepaskan genggamannya. Di momen seperti itu, jangan cepat-cepat mengisi kembali keheningan dengan distraksi. Duduklah sejenak, bernapaslah, biarkan hati mendengar apa yang selama ini tenggelam di bawah suara lain. Karena seringkali di sanalah Tuhan berbicara paling dekat, bukan dalam kalimat panjang, melainkan dalam kepastian yang lembut. Saat engkau memberi ruang bagi keheningan, engkau memberi ruang bagi pengenalan. Dan pengenalan itu membawa keberanian yang tidak perlu didramatisasi. Engkau tidak sedang diminta untuk menjadi spektakuler. Engkau sedang dipanggil untuk menjadi hadir. Hadir dalam kebenaran, hadir dalam kelembutan, hadir dalam langkah yang tidak mengecilkan terang yang sedang tumbuh. Disitulah martabat rohani mulai tampak. Bukan sebagai pertunjukan, tetapi sebagai kesetiaan yang tenang. Ada sebuah titik dalam perjalanan ketika engkau tidak lagi ingin hidup dari sisa-sisa energi orang lain. Engkau ingin hidup dari sumber yang lebih dalam, lebih murni, lebih tetap. Itulah sebabnya cahaya yang sedang bangkit di dalam dirimu terasa begitu penting. Ia bukan hanya memberi semangat, ia memberi pusat. Dari pusat itulah keputusan dibuat, kata-kata dipilih, dan arah dibenarkan. Ketika engkau hidup dari pusat, engkau tidak mudah dipecah oleh komentar. Engkau tidak mudah runtuh oleh penilaian singkat. Engkau tidak perlu mengemis kepastian dari setiap pintu yang belum terbuka. Sebaliknya, engkau belajar mendengar bahwa ada undangan yang lebih tua daripada rasa takutmu. Undangan itu datang melalui rasa damai yang bertahan, bahkan ketika jawaban belum sempurna. Dan damai seperti itu tidak lahir dari kontrol, ia lahir dari kepercayaan. Kepercayaan ini sedang tumbuh, mungkin tidak dramatis, tetapi nyata. Seperti akar yang memegang tanah saat angin kuat, kepercayaanmu sedang belajar memegang hidupmu tanpa terlihat. Karena itu, jangan kagum hanya pada yang tampak di permukaan. Yang paling menentukan sering tersembunyi. Dan yang tersembunyi di dalam dirimu hari ini sedang berubah menjadi kekuatan yang akan menopang langkah-langkahmu berikutnya. Engkau tidak harus membuktikannya sekarang. Cukup jagalah dan biarkan waktu menyatakan buahnya. Tuhan tidak sedang terlambat memandangmu. Ia sedang bekerja dengan kesabaran yang melampaui kesabaranmu. Itu sebabnya beberapa penundaan justru menjadi ruang bagi terang untuk menguat. Jika semuanya datang terlalu cepat, engkau mungkin belum punya kapasitas untuk memikulnya dengan damai. Namun ketika proses dibuat lebih dalam, hatimu belajar menerima tanpa merusak. Engkau belajar menahan anugerah tanpa menjadikannya kepemilikan yang sempit. Engkau belajar bahwa apa yang baik tidak harus dikejar dengan panik,
melainkan disambut dengan kesiapan. Dalam kesiapan seperti itu, engkau mulai melihat hidup bukan sebagai daftar kekurangan, melainkan sebagai ladang yang sedang ditanami. Ada benih yang sudah muncul, ada benih yang masih bekerja di bawah permukaan, dan ada benih yang baru akan terlihat kelak. Semua ini sah, semua ini bagian dari musim. Engkau tidak perlu memaksa semua menjadi panen hari ini. Cukup sadar bahwa tanah di dalam dirimu tidak kosong. Ia sedang dipakai, ia sedang dipercayakan, dan ketika tanah dipercayakan, ia juga dijaga. Maka jangan merusaknya dengan suara-suara yang ingin membuatmu takut pada proses. Tetaplah dalam kepercayaan yang tenang. Tetaplah memperhatikan nyala yang kecil itu. Tetaplah menolak kebiasaan untuk menyembunyikan apa yang justru harus dipelihara. Karena yang Tuhan nyalakan di dalam dirimu bukan untuk mati diam-diam. Itu untuk hidup, tumbuh, dan memberi arah. Jika semua ini menyentuh tempat yang dalam, letakkan kata-kata itu di depan Tuhan dalam kejujuran yang sederhana. Tidak perlu memperindahnya, tidak perlu menambah topeng. Cukup datang sebagai dirimu yang sedang belajar mengenali terang. Ada kekuatan dalam pengakuan yang jujur, karena kejujuran adalah pintu tempat anugerah sering masuk dengan paling lembut. Saat engkau berkata bahwa engkau lelah, namun masih berharap, bahwa engkau takut namun masih mau percaya, bahwa engkau belum paham tetapi tidak ingin lari, itu bukan kelemahan. Itu adalah bentuk iman yang sedang matang. Dan iman yang matang sering tampak sederhana. Ia tidak selalu berisik. Ia tidak selalu tampil di depan. Ia sering hadir sebagai kesediaan untuk tetap tinggal di hadapan Tuhan walau hati masih bergolak. Dalam tinggal itulah banyak hal mulai jelas. Bukan karena semua pertanyaan lenyap, tetapi karena engkau mulai tahu siapa yang memegang pertanyaan itu bersamamu. Maka lanjutkan langkah kecilmu. Terus jaga api yang lembut itu. Terus biarkan terang bekerja di tempat yang dulu tersembunyi. Karena ketika terang mulai bergerak dengan tenang, engkau akan sadar bahwa tidak ada bagian hidupmu yang terlalu biasa untuk disentuh. Dan tidak ada bagian yang disentuh itu dibiarkan sama. Ada saatnya engkau harus berhenti meminta izin pada rasa takut untuk menjadi diri sendiri. Engkau tidak diciptakan untuk mengecil hanya agar orang lain nyaman. Engkau juga tidak dipanggil untuk menyala liar tanpa arah. Engkau dipanggil untuk menyala dengan benar. Itulah perbedaan antara api yang merusak dan api yang menerangi. Yang satu menghabiskan, yang lain menuntun. Yang satu memecah, yang lain menghangatkan. Hari ini, nyala yang sedang tumbuh di dalam dirimu mulai mengarah pada terang yang menuntun. Maka jangan sesuaikan dirimu dengan bayangan lama yang mengatakan bahwa hidup rohani harus selalu tersembunyi. Ada saat untuk diam, ya, tetapi ada juga saat untuk hadir dengan jelas. Kehadiranmu sendiri bisa menjadi kesaksian yang tenang. Cara engkau berbicara, cara engkau memilih, cara engkau mengampuni, dan cara engkau tetap berdiri saat dunia ingin kamu menyerah, semua itu menjadi bentuk terang. Dan terang seperti itu tidak perlu dipromosikan, ia cukup dihidupi. Di dalam keseharian yang sederhana, engkau akan menemukan bahwa hal-hal yang dulu menekanmu mulai kehilangan kuasanya, bukan karena masalah hilang seketika, tetapi karena pusatmu berpindah. Engkau tidak lagi hidup dari kekhawatiran, melainkan dari keyakinan yang dibangun perlahan. Keyakinan itulah yang membuatmu tidak menyembunyikan anugerah yang sedang lahir. Engkau mulai melihatnya sebagai amanah, bukan beban. Dan amanah yang diterima dengan hormat selalu menghasilkan buah yang bertahan. Hari ini, biarkan dirimu mempercayai bahwa Tuhan tahu di mana menaruh cahaya agar cahaya itu tepat guna. Ia tidak asal menyalakan. Perhatian, kamu harus bersiap sekarang. Saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan
untuk sesuatu yang lebih besar, tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar.